Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Salma Afilia dengan NIM 22030396118 dari prodi PGMI 4C. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang lahirnya gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Lahirnya gerakan pramuka di dunia. Lahirnya gerakan pramuka di dunia dimulai pada tanggal 25 Juli 1907 pada saat Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka pertama, yakni di Brownsea, Inggris. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk pergaulan remaja pada saat itu dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Ide gerakan pramuka ini muncul pada saat Baden-Powell dan pasukannya ingin mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan yang pada saat itu sedang diserang oleh tentara Boer. Oleh karena itu dibentuklah sekelompok tentara yang kemudian dilatih dan ditugaskan untuk mempertahankan kota tersebut. Pekerjaan itu selesai dengan baik hingga para tentara itu diberikan penghargaan berupa lencana yang kemudian lencana tersebut dijadikan sebagai logo Gerakan Pramuka Internasional. Tidak hanya itu, Baden-Powell pun menuliskan kisah tersebut dalam bukunya yang bernama Aids to Scout. Lalu pada tahun 1908, buku tersebut ditulis kembali dengan judul Scouting for Boys yang berisi prinsip-prinsip dasar kepramukaan hingga sekarang dijadikan sebagai pedoman kepramukaan. Adanya buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya pramuka yang kemudian dikenal dan berkembang di negara-negara lain. Pada saat itu, gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun pada tahun 1912, adik dari Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell mendirikan gerakan pramuka untuk perempuan yang bernama Girl Scouts. Lalu dilanjutkan oleh istri dari Baden-Powell. Lalu pada tahun 1916, Baden-Powell membentuk pramuka usia siaga atau disebut dengan KAP. Kemudian pada tahun 1918, Baden-Powell juga mendirikan pramuka usia penegak atau Rover Scouting. Kemudian pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 diadakan jambore pertama di Olympia Hall, London. Diikuti oleh 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Dalam jambore tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief of the World, yang artinya Bapak Pandu Dunia. Dan pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku keduanya yang berjudul Recovery to Success yang menginspirasi gerakan pramuka pada saat itu. Selanjutnya adalah sejarah kelahiran pramuka di Indonesia. Cikal bakal kelahiran pramuka di Indonesia ini ditandai dengan berdirinya organisasi Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO yang dibawa langsung oleh Belanda. Lalu pada tahun 1916 berubah menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau NIPV. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama, yakni Javanese Pathfinders Organisation atau JPO, yang memicu lahirnya banyak organisasi lain seperti Hizbul Waton, Jung Java Pathfinders, National Pathfinders, dan lain-lain. Penyatuan organisasi ini diawali dengan Indonesia Pathfinders Organisasi atau IPO pada tahun 1926. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang penggunaan Pathfinders di luar organisasi milik Belanda. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim mengganti istilah Pathfinders menjadi Pandu atau Kepanduan. Tanggal 23 Mei 1928 dibentuk organisasi Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI. Dan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 ini diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Dengan hasil adanya Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepanduan yang bersifat nasional. Semakin berjalannya waktu, organisasi kepanduan ini semakin banyak, ratusan. Lalu dibentuk Perpindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun tetap masih kurang kompak anggotanya. Dan pada tahun 60-an, pemerintah berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Tahun 61, Insinyur Soekarno mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh kepramukaan Indonesia dan mengatakan bahwa organisasi kepanduan ini harus dibenahi, harus menjadi satu dengan nama Raja Muda Karana atau Pramuka. Lalu Insinyur Soekarno pun membentuk panitia gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Priyono, Dr. Haji Saleh dan juga Ahmadi, dan pada saat itu dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasilnya dikeluarkan lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINA atau Majelis Pimpinan Nasional, ditandai dengan penyerahan panji-panji gerakan pramuka oleh Presiden Insinyur Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka di Istana Merdeka. Dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka pada tanggal 14 Agustus 1961 dikenal sebagai hari lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Itulah sedikit cerita dari sejarah lahirnya gerakan pramuka baik di dunia maupun di Indonesia. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.